Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya mengenai sifat dan ruang lingkup ilmu politik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasrudin Danosa Pemilih, Stambuk S1 A1 22010. Sebelum saya menjelaskan materi saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu politik agar lebih memahami tentang penjelasan kali ini. Sejarah asal mula kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota berstatus negara. Istilah politik diartikan sebagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Secara umum, politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara, maupun hubungan negara. Dalam pengertian umum, politik berarti bermacam-macam kegiatan dalam satu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Lanjut pada pembahasan saya, sifat-sifat ilmu politik. Menurut saya, sifat-sifat ilmu politik terbagi atas: 1. Omnipresen atau hadir di mana-mana. 2. Politik turut mempengaruhi kehidupan kita. 3. Berhubungan erat dengan banyak bidang ilmu. 4. Menjadi ciri khas dari suatu negara. Ilmu politik memang sangat erat kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu politik memiliki beberapa sifat yang bagi para ilmuwan politik dijadikan titik acuan untuk mengembangkan teori-teori baru mengenai ilmu politik. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu sifat politik yang telah saya sebutkan sebelumnya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sifat politik itu. Jadi, sifat-sifat ilmu politik adalah rangkaian kata yang bisa menerangkan kualitas, kecukupan, dan kuantitas dari ilmu politik itu sendiri. Baik, saya akan mencoba menerangkan sifat-sifat ilmu politik yang telah saya kemukakan tadi. 1. Omnipresen atau hadir di mana-mana. Maksud dari sifat yang satu ini adalah politik hadir di setiap tempat, baik secara sadar maupun tidak sadar, suka maupun tidak suka. Di berbagai negara, terdapat berbagai macam sistem politik yang mempengaruhi internal dalam suatu negara, baik pengambilan keputusan, pengelolaan negara, administrasi negara, hukum negara, dan masih banyak lagi. Sifat dari politik ini mempengaruhi tata kelola negara, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. 2. Politik turut mempengaruhi kehidupan kita. Dapat dikatakan bahwa ilmu politik sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam pengambilan keputusan politik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai lembaga negara menerapkan sistem ilmu politik. Contohnya negara kita menerapkan trias politika yang membagi kekuatan politik negara dalam 3 kekuatan politik, yaitu legislatif atau kekuasaan pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Trias politika ini merupakan kegiatan dari ilmu politik sehingga dikatakan politik itu turut mempengaruhi kehidupan kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berhubungan erat dengan bidang ilmu. Bidang ilmu yang berhubungan dengan ilmu politik diantaranya ilmu filsafat, ilmu sosial, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu hukum, dan masih banyak lagi. 4. Menjadi ciri khas dari suatu negara. Setiap negara mempunyai sistem politik yang berbeda, di mana sistem politik atau sistem pemerintahan terbagi atas dua, yaitu demokrasi dan monarki. Kita tahu bahwa negara kita menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai kunci terselenggaranya pemerintahan, dengan demokrasi perwakilan sebagai ciri demokrasi di Indonesia. Ruang lingkup ilmu politik. Ruang lingkup ilmu politik sangat luas, dan para ahli telah membagi bidang ilmu politik menjadi 5 subdisiplin ilmu, yaitu teori politik, administrasi publik, politik komparatif, hubungan internasional, dan hukum publik. Perlu dicatat bahwa subdisiplin ini mencakup keseluruhan ekonomi politik modern dan memberikan dasar untuk studi dan pemahaman tentang bagaimana ekonomi politik global bekerja. Studi tentang hal-hal mengenai alokasi dan distribusi serta transfer kekuasaan adalah salah satu keasikan para ilmuwan politik yang memeriksa faktor beragam dan berlapis-lapis di tempat kerja yang berkontribusi terhadap tata kelola yang baik dan buruk. Ruang lingkup para ilmuwan politik telah diperluas untuk mencakup bidang studi pemilihan demokrasi di seluruh dunia. Dengan kata lain, politik sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dengan ledakan dalam sistem politik di seluruh dunia, para ilmuwan politik dan ruang lingkup studi mereka telah sangat ditingkatkan. Dari 5 subdisiplin itu, saya akan mencoba menerangkan satu persatu tentang subdisiplin yang telah saya kemukakan tadi. 1. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dan juga renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan tersebut, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban atau obligation yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. 2. Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu politik yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. 3. Politik komparatif atau perbandingan politik adalah suatu bidang dalam ilmu politik yang ditandai dengan pendekatan empiris berdasarkan metode komparatif. Dengan kata lain, perbandingan politik adalah studi mengenai politik dalam negeri, lembaga-lembaga politik, dan konflik dalam negara. 4. Hubungan internasional sebuah bidang akademik dan kegiatan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena keduanya berusaha menganalisis dan merumuskan kegiatan luar negeri negara-negara tertentu. 5. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Hukum publik juga dapat diartikan sebagai bagian dari hukum yang mengatur hubungan. Demikian, itulah materi yang saya bawakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu apa udah? Selesai. Kayaknya mau. Jadi kau kan?